Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Dengan aku, Elviana Agustin, mahasiswi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, dan komen supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video-video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini aku akan bahas mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi tenaga kesehatan yang sempat viral 3 bulan yang lalu. Ini dia. Sudah banyak media massa yang memberitakan mengenai kasus pelanggaran kode etik profesi ini. Buat teman-teman yang masih belum tahu, aku akan membacakan terlebih dahulu berita yang beredar di media massa mengenai kasus pelanggaran ini. Aku ambil dari sumber berita Jawa Pos yang berjudul Kasus Asusila di RSD Wisma Atlet Dekan Keperawatan Investigasi tanggal 27 Desember tahun 2020. Kasus tindakan asusila yang terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet antara perawat dan pasien COVID-19 mencoreng pengorbanan para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19. Kasus tersebut juga didesak untuk segera diusut. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Agus Setiawan mengatakan kejadian tersebut sangat disesalkan. Menurutnya, perawat yang seharusnya bisa menjadi role model justru melakukan tindakan asusila. Kejadian ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jika terbukti jelas ini melanggar kode etik profesi keperawatan, katanya kepada jawapos.com Minggu 27 Desember. Dirinya menegaskan tentu ada konsekuensi sanksi dari profesi. Paling berat tentunya sampai mencabut surat tanda registrasi atau STR. Dari sisi profesi, sanksi bisa dari teguran, pembinaan sampai rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi, ungkapnya. Sementara itu, jawapos.com sudah mencoba untuk menghubungi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), namun belum mendapatkan respons dari Ketua Umum DPPNI Harif Fadlilah. Sejauh ini, aturan menyebutkan bila memang melakukan ada pelanggaran, hukuman bisa berupa peringatan maupun teguran. Sanksi terberat adalah dicabutnya keanggotaan pelanggar dari PPNI. Sebelumnya, Kapendam Jaya Letnan Kolonel R. Herwin BS mengatakan bahwa benar telah terjadi insiden asusila sesama jenis antara oknum tenaga kesehatan dan pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Sabtu 26 Desember. Kapendam Jaya juga mengatakan bahwa perbuatan keduanya sungguh sangat disesalkan. Mereka telah melanggar norma susila. Dampak dari perbuatan mereka berisiko terhadap penularan virus kepada tenaga kesehatan lainnya. Oke, begitulah mengenai berita yang saya cuplik dari sumber berita Jawa Pos. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, begitulah isi berita yang mencuat 3 bulan yang lalu. Untuk selanjutnya, aku akan menanggapi kasus ini dengan berbagai opini aku. Ingat, di sini adalah opini. Jadi terlepas dari itu, entah setuju atau tidak, kalian bisa berpendapat apapun. Mari kita bahas dari esensi tenaga kesehatan terlebih dahulu. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang mana di sini tenaga keperawatan merupakan salah satunya. Dan di samping itu, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam menjalankan praktik keperawatan, perawat wajib memiliki STR, memiliki SIPP,
praktik berdasar asas kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, pelindungan, serta kesehatan dan keselamatan klien. Selain itu, perawat juga wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, dalam tinjauan kasus ini, kita dapat mengkategorikan dalam pelanggaran asusila yang masuk dalam ranah kasus pidana dan pelanggaran etika profesi. Dalam sanksi pidana, adapun perbuatan mesum tersebut diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dapat berupa zina, pencabulan dan atau perkosaan. Karena dijelaskan tindakan mesum antara sesama jenis tersebut yang dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan, kita mengasumsikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, nilai-nilai budaya, serta adat istiadat di Indonesia. Sedangkan dalam sanksi profesi, selain pidana, perbuatan mesum yang dilakukan perawat yang bersangkutan juga berpotensi melanggar etika profesi keperawatan serta disiplin keperawatan. Baik, untuk selanjutnya mari kita hubungkan dengan Peraturan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Dalam hal ini, perbuatan perawat dalam kasus mesum di RSD Wisma Atlet melanggar poin A angka 2 Kode Etik Keperawatan Indonesia di mana berbunyi, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien. Selanjutnya pada poin B angka 4 Kode Etik Keperawatan Indonesia yang berbunyi, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa ada 2 poin Kode Etik Keperawatan Indonesia yang dilanggar dalam kasus mesum di RSD Wisma Atlet tersebut. Untuk selanjutnya, apabila perawat yang bersangkutan dinyatakan bersalah melanggar kode etik tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa yang pertama penasihatan, yang kedua peringatan lisan, yang ketiga peringatan tertulis, yang keempat pembinaan perilaku, yang kelima reschooling atau pendidikan ulang, yang keenam pemecatan sementara sebagai anggota PPNI yang diikuti dengan mengajukan saran tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mencabut izin praktik. Maksimal yaitu 3 bulan untuk pelanggaran ringan, 6 bulan untuk pelanggaran sedang, 12 bulan untuk pelanggaran berat atau sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan tentang pencabutan izin praktik jenis tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pencabutan keanggotaan. Selain itu, perbuatan perawat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin keperawatan. Apabila perawat yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka ia dapat dikenakan sanksi disiplin profesi berupa yang pertama, pemberian peringatan tertulis, yang kedua, rekomendasi pencabutan STR atau SIPP, dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan. Adapun sanksi tersebut dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi dalam waktu yang bersamaan. Penegakan pelanggaran etika profesi keperawatan akan dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, sedangkan penegakan pelanggaran disiplin profesi keperawatan ditindak oleh Konsil Keperawatan yang berada di bawah naungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Baik, setelah kita bahas tinjauan kasus mesum antara perawat dan pasien di RSD Wisma Atlet, sebagai penutup aku akan memberikan opiniku pribadi mengenai kasus ini, di mana dalam kasus pelecehan oleh perawat tersebut merupakan pelanggaran sumpah perawat, kode etik perawat sekaligus pelanggaran hukum pidana. Pelecehan terhadap pasien merupakan pelanggaran kode etik yang sangat berat,
Sanksinya bisa berupa pemecatan sebagai anggota organisasi profesinya, rekomendasi pencabutan izin perawat ke pemerintah daerah, dan menyerahkan ke aparat penegak hukum. Kesimpulannya, dalam kasus ini dijatuhi sanksi berlapis apabila perawat yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana, kode etik profesi keperawatan dan atau disiplin profesi keperawatan. Perawat tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan masing-masing peraturan sebagaimana yang telah aku jelaskan sebelumnya. Demikian video pembahasan kasus pelanggaran kode etik ketenaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.